Seorang siswa SMA Negeri 1 Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Doni Amansa yang batal menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional karena diganti anak perwira polisi. Dia mengaku sudah ikhlas. Doni pun menerima menjadi anggota Paskibraka Provinsi Sultra. Ini adalah praktek nepotisme. Kita kupas tuntas tentang nepotisme Gen Z. Menurut riset, sebesar 68% pekerja Gen Z berhasil mendapatkan pekerjaan berkat orang dalam. Tidak hanya itu, bahkan mereka memanfaatkan privilege ini untuk mendorong kenaikan jabatan. Menurut CEO Applied, Kyati Sundaram, salah satu alasan Gen Z melamar pekerjaan karena kondisi dunia kerja hari ini yang tidak realistis. Make sense nggak sih? Dan bagaimana nasib mereka yang memiliki skill tetapi kalah dalam koneksi orang dalam? Di episode POV kita kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena orang dalam dan bagaimana cara agar Anda yang tidak memiliki koneksi tembus di dunia pekerjaan. Strateginya ada di sini. Tapi sebelum kita lanjutkan, pastikan Anda sudah subscribe di channel ini. Gen Z atau generasi Z merupakan kelompok demografis yang lahir sekitar tahun 1995 hingga 2010. Mereka merupakan generasi yang mengikuti generasi Y atau milenial. Label Gen Z telah digunakan secara umum untuk menyebut generasi muda saat ini yang tumbuh dewasa di era teknologi digital dan internet yang semakin maju. Dan katanya, generasi ini yang paling sensitif dan manja. Apalagi soal pekerjaan, mereka menjadi yang paling stres banget deh kalau mengalami tekanan dari atasan. Bahkan menurut riset, 41% Gen Z yang sudah bekerja, mereka lebih milih nganggur daripada bekerja di bawah tekanan. Setuju nggak? Coba komen di bawah. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, menurut McKinsey yang dikutip dari website kompas.com menyebutkan bahwa mayoritas Gen Z kalau stres, mereka enggan kalau harus menemui psikolog atau psikiater, melainkan lebih memilih mencari informasi kesehatan jiwa di TikTok atau platform sosial media lainnya. Karena salah satu faktornya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk konsultasi. Jadi, seperti apa pekerjaan yang menjadi idaman para Gen Z? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Marketplace Institute, ketika memasuki dunia kerja, Gen Z memilih pekerjaan yang memiliki komunitas yang suportif, baik dari sisi partner kerja, atasan, sehingga kemudahan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di awal, Gen Z meraih 75% keuntungan dari sebuah nepotisme, padahal mereka dikenal sebagai kaum anti-diskriminasi. Lalu apa itu nepotisme? Kita lanjut di segmen berikutnya. Nepotisme adalah praktek di mana seseorang memberikan preferensi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekatnya dalam pekerjaan, promosi, atau pemberian keuntungan lainnya di sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, praktek nepotisme ini tanpa disadari dimulai pada lingkungan terdekat kita, di mana ketika orang tua membeda-bedakan anaknya berdasarkan kepada siapa yang orang tua paling suka. Perilaku ini kemudian secara tidak sadar masuk ke pikiran bawah sadar anak sehingga membentuk perilaku mereka di masa depan. Di negara berkembang seperti Ghana, Afrika Selatan, nepotisme dianggap sebagai bagian dari sifat alami manusia. Dan di negara maju seperti Italia, praktek nepotisme hadir ketika seseorang sudah dewasa. Sebagai contoh, ketika tahun ajaran baru, mahasiswa yang keluarganya memiliki relasi politik akan lebih mudah dibimbing oleh profesor yang sudah terkenal. Sehingga kesempatan yang seharusnya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, atau prestasi seseorang malah dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau ikatan keluarga. Kalian pernah menjadi korban nepotisme? Komen di bawah sini. Di mana kualifikasi pekerjaan sudah sesuai, tapi harus mental. Gara-gara ada yang lebih sakti. Yang sakti bukan kera, tapi apa itu? Kesaktian orang dalam. Bagi para pencari kerja yang harus menjadi korban nepotisme,
Situasinya bisa sangat-sangat sulit dan tidak adil karena nepotisme dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan kualifikasi dan prestasi mereka sendiri. Akibatnya, mereka bisa putus asa, kecewa, dan merasa bahwa sistem ini tidak adil. Menurut laporan PBB, salah satu faktor utama meningkatnya kasus mental di dunia disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan. WHO mengungkapkan depresi dan kecemasan selalu meningkat lebih dari 40% selama 30 tahun terakhir. Lalu gimana praktek nepotisme sehari-hari yang masih marak terjadi di Indonesia? Tentu hal ini berdampak negatif pada peluang kerja bagi individu yang tidak punya koneksi atau nggak punya teman orang dalam. Contohnya, akses informasi. Orang dalam seringkali memiliki akses lebih awal atau informasi rahasia yang dapat memberikan mereka keuntungan dalam melamar pekerjaan atau dalam mendapatkan peluang bisnis. Mereka dapat informasi tentang lowongan pekerjaan sebelum diketahui oleh publik, sehingga memberikan keunggulan dalam hal persaingan dengan kandidat lainnya. Pengangkatan atau promosi. Dalam beberapa kasus, posisi atau promosi di tempat kerja diberikan berdasarkan hubungan personal daripada kualifikasi atau prestasi individu. Informasi terkait loker itu, waktu itu aku dapat dari beberapa rekan dan relasi yang sudah kerja di BUMN sebelumnya. Dan professional hire ini memang jalur resmi, teman-teman, yang sampai sekarang masih bisa kamu temuin. Orang dalam yang memiliki hubungan dekat dengan atasan atau orang yang memiliki kekuasaan dalam organisasi lebih diuntungkan dalam situasi ini. Lalu gimana cara kita mengatasi nepotisme? Kita lanjut. Nah, siapa yang mampu mengatasi tindakan nepotisme ini? Tentu masalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama secara individu, organisasi, dan pemerintah. Di Amerika terdapat undang-undang yang melarang seorang pegawai negeri mempekerjakan atau mempromosikan anggota keluarganya. Apabila melanggar, akan ada tuntutan diskriminasi yang berlaku. Dalam hal pekerjaan, bersaing dengan kandidat yang memiliki orang dalam memang bisa jadi tantangan. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk berhasil. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menang. Yang pertama, fokus pada pengembangan diri dan meningkatkan kualifikasi serta keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang Anda incar. Dengan memiliki kualifikasi yang solid dan kompetensi yang kuat, Anda dapat menunjukkan value Anda kepada perekrut atau pengusaha yang berfokus pada prestasi dan kemampuan. Meskipun kandidat dengan orang dalam memiliki keuntungan dalam hal koneksi, jangan menyerah. Anda bisa membangun jaringan dan hubungan personal yang kuat melalui berbagai cara. Seperti menghadiri acara-acara industri, bergabung dengan komunitas yang relevan, atau terlibat dalam proyek-proyek yang kolaboratif. Jaringan yang solid dapat memberikan peluang dan informasi tentang lowongan pekerjaan yang tidak hanya bergantung pada nepotisme. Yang kedua, gunakan media sosial dan platform profesional seperti LinkedIn untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan profil Anda. Buatlah profil yang menarik dan lengkap dengan menyoroti pencapaian dan kualifikasi serta keterampilan Anda. Pada saat melamar pekerjaan atau dalam proses seleksi, berikan bukti konkret tentang prestasi dan kinerja Anda di masa lalu. Ceritakan pengalaman kerja atau proyek yang berhasil Anda lakukan dan jelaskan dampaknya. Bukti kinerja yang kuat dapat membantu Anda membedakan diri dari kandidat lainnya, termasuk mereka yang memiliki hubungan pribadi. Jadi jangan terpaku pada satu atau dua peluang kerja. Perluas jangkauan pencarian pekerjaan dengan melihat lebih banyak perusahaan, industri, atau lokasi yang relevan dengan minat dan kualifikasi Anda. Nah, kadang-kadang ya, peluang terbaik dapat ditemukan di tempat yang tidak terduga. Ingat bahwa meskipun kandidat dengan orang dalam mungkin memiliki keuntungan awal, tapi bukan berarti mereka cocok atau berhasil di pekerjaan itu. Banyak faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan akhir perekrut, termasuk kualifikasi kepribadian dan kemampuan untuk beradaptasi. Meskipun praktek nepotisme tetap ada, penting untuk tetap fokus pada upaya yang dapat Anda lakukan dan
tidak memandang sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi. Dengan mengikuti pendekatan yang proaktif, terus meningkatkan diri, dan mencari peluang yang lebih luas, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk berhasil dalam menghadapi kandidat dengan orang dalam. Tetap semangat, saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.